Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, peserta Latsar Angkatan 17 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview kembali materi mengenai etika publik yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman, Esos MSI, pada tanggal 16 September 2020. Masuk ke bagian pertama dalam video ini, yaitu resume materi. Ada satu pertanyaan, mengapa etika itu adalah suatu hal yang penting? Karena jika sesuatu dianggap hal yang penting, maka pasti akan mendominasi dalam cara berpikir dan bersikap. Sejatinya, belajar etika itu tidak hanya mempelajari baik dan buruk, karena pada dasarnya, setiap manusia telah mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tapi, belum tentu dapat mengimplementasikannya dalam berpikir dan bersikap. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah agar kami mampu mengaktualisasikan nilai dasar etika publik. Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan harus diingat supaya kita sadar akan langkah kita. Ketidaktahuan terhadap tujuan membuat kita lelah dalam kesia-siaan. Orang yang tidak mengerti tujuannya, maka semua jalan akan nampak sama. Yang membedakan orang gagal dan orang yang sukses adalah konsistensi mereka terhadap tujuan, dan tujuan yang jelas akan menjadi sumber pendorong yang kuat dalam mengarungi perjalanan pencapaiannya. Pentingnya etika bagi ASN adalah: pertama, kewenangan ASN yang kita miliki sangatlah menjadi sorotan di dalam masyarakat. Citra ASN di mata masyarakat begitu diperhatikan. Kemudian, etika juga menjadi suatu syarat dalam keberhasilan, serta etika kita dalam bersikap dan berpikir itu akan membawa dampak yang besar dalam etika publik. Definisi etika. Etika adalah sebuah cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku tentang benar dan salah, serta baik dan buruk. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dikatakan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban sosial. Definisi lain di dalam KBBI adalah sebuah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Definisi lain atau yang ketiga di dalam KBBI adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut dalam masyarakat. Di Indonesia, tidak hanya pada aspek agama dan hukum saja, tetapi juga sosio-decorum atau kepantasan sosial yang berupa adat istiadat berdasarkan nilai-nilai sosio-budaya dan nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Di dalam etika publik, ASN harus belajar karena merupakan refleksi tentang standar atau norma-norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah, suatu perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarah kepada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Refleksi dan internalisasi. Dalam lingkup PNS ada kode etik bernama Kode Etik ASN yang diatur di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi peraturan perilaku bagi ASN. Yang pertama adalah ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menjalankan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat,
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Etika publik mengatur ASN dalam memberikan pelayanan kepada publik. Apa yang terjadi jika tidak diterapkan tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh seorang ASN. Masuk kepada bagian terakhir, yaitu rencana aksi sebagai bentuk implementasi dari materi etika publik. Yang pertama, saya akan berusaha disiplin dalam bekerja dan melayani publik dengan standar etika yang tinggi. Yang kedua, terus belajar dan mengevaluasi diri dalam bersikap. Yang ketiga, memberikan informasi yang benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait. Yang keempat, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.